Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah wa ba'du. Belum muncul ya? Para jamaah Bapak Ibu, mari kita mulai ta'lim ini dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al amali kullahu salihah wa ja'alhu liwajhika khalisah wa la taj'al li ahadin fihi syai'a. Ya Allah, jadikanlah amalku seluruhnya sebagai amal yang soleh, dan jadikanlah ia amal yang ikhlas karena mengharap wajah-Mu. Dan janganlah Engkau menjadikan di dalam amalku bagian untuk seorang pun. Doa yang kedua, Allahumma anfa'ni ma'allamtani wa'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat kepadaku atas apa-apa yang Kau ajarkan kepadaku, dan ajarilah aku apa-apa yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah aku ilmu. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Para jamaah Bapak Ibu, materi kajian kita malam ini, kita ingin melanjutkan kajian tentang keutamaan bulan-bulan haram, dan ini kita fokuskan bulan Dzulhijjah. Jadi kalau 2 malam Rabu yang lalu sifatnya umum, meliputi segala bulan haram, malam ini kita fokuskan pada bulan Dzulhijjah. Saya berikan judul, jangan sia-siakan kemuliaan bulan Dzulhijjah. Ayat yang kita jadikan dasar pertama kali ini surat Al-Qasas 68 ya. Mari kita baca dulu ini. Surat Al-Qasas 68. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Subhanallah wa ta'ala amma yushrikun. Saya terjemahkan. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha. Dan Tuhanmu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilihnya. Maka nalahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Saya baca di dalam tafsir Al-Munir ini ya, Az-Zuhaili ini. Saya mengambil bagian dari yang pertama tadi, lafadz yang pertama. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Jadi Allah itu menciptakan apa-apa yang Dia kehendaki. Wa yakhtar, dan Dia memilih di antara makhluk-makhluk yang Dia ciptakan itu. Di sini diterangkan. Jadi di antara makhluk-makhluk Allah ini ada yang dipilih oleh Allah. Di bagian terakhir ini misalnya yumayyizu ba'dha makhluqatin ala ba'din. Di antara makhluk-makhluk itu ada yang diistimewakan oleh Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ini meliputi semua ciptaannya. Nah, di antara ciptaan yang diberikan Allah keistimewaan karena memang Dia dipilih, itu adalah berkaitan dengan bulan-bulan tertentu atau berkaitan dengan waktu. Jadi di antara bulan-bulan dan waktu-waktu yang diciptakan Allah itu ada yang dipilih dengan memiliki keistimewaan tertentu. Sebenarnya bukan hanya bulan, bukan hanya waktu, tapi juga orang, tapi juga tempat. Tempat itu juga ada yang dipilih Allah memiliki keistimewaan. Misalnya masjid ini. Masjid ini di antara tempat yang dipilih Allah punya keistimewaan. Kalau kota itu kota Mekah, kota Madinah. Ini memiliki keistimewaan dibandingkan kota-kota yang lain. Nah, sekarang kita fokuskan pada bulan. Ya. Ada bulan-bulan itu yang dipilih Allah memiliki keistimewaan. Yang sudah sangat kita kenal itu bulan Ramadan. Jadi sebenarnya Ramadan itu bukan satu-satunya bulan yang memiliki keistimewaan. Masih ada bulan-bulan lain yang dipilih Allah memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah bulan-bulan haram yang kita sebut dengan arba'atun hurum, 4 bulan haram. Ini yang sudah kita terangkan pada 2 pekan yang lalu. Dan di antara 4 bulan haram itu saja ada yang dipilih memiliki keistimewaan.
Sama dengan Ramadan kan begitu. Di antara 30 hari itu ada yang dipilih memiliki keistimewaan 10 hari terakhir. Begitu juga dengan 4 bulan haram itu. Itu ada hari-hari yang dipilih Allah memiliki keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Yaitu bulan Dzulhijjah. Dari 4 bulan haram itu, ada satu yang dipilih memiliki keistimewaan dibandingkan dengan bulan-bulan haram yang lain, yaitu bulan Dzulhijjah. Di antara bulan Dzulhijjah saja ada yang dipilih lagi, yang punya keistimewaan, yaitu 10 hari pertama. Tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu dipilih oleh Allah memiliki keistimewaan-keistimewaan dibandingkan dengan hari-hari yang lain. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus pandai-pandai untuk bisa mencari, memperhatikan di antara hari-hari yang ada ini mana yang paling istimewa. Itu harus kita prioritaskan. Dalam hal kita ingin meningkatkan atau memperoleh keutamaan-keutamaan dengan adanya hari-hari itu. Nah, sekarang kita fokuskan pada bulan Dzulhijjah. Khususnya nanti pada 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Saya mulai dengan keistimewaan bulan Dzulhijjah secara umum dan nanti lebih khusus keistimewaan tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Nanti kita akan mengetahui apa yang harus kita lakukan saat kita nanti memasuki hari-hari tersebut. Ini pumpung kita masih belum masuk bulan Dzulhijjah. Dan ini pekan terakhir ini. Pekan terakhir ini. Terus nih Pak ya. Tanggal 1 itu malam apa? Tanggal 1. Malam 18 itu malam apa Pak? Malam Senin ya. Berarti kurang sepekan lagi ini. Ini tepat sekali nih ngaji kita ini. Sehingga kita nanti bisa merencanakan, membuat agenda-agenda untuk kita amalkan saat nanti kita memasuki bulan Dzulhijjah. Namun sebelum itu kita ketahui dulu tentang keistimewaannya. Saya sampaikan secara singkat saja Bapak Ibu ya. Target saya malam ini harus selesai. Ya. Nah, kalau 2 pekan lagi sudah nggak ada pengajiannya pas libur. Malam Rebu kan nanti pas malam hari raya. Jadi malam hari ini harus selesai ini materi ini. Kalau belum selesai nanti Bapak Ibu berusaha untuk menyelesaikan sendiri. Ada beberapa keistimewaan Bapak Ibu bulan Dzulhijjah. Yang pertama adalah bulan Dzulhijjah ini termasuk salah satu di antara 4 bulan yang dimuliakan. Arba'atun Hurum. Kemarin sudah saya terangkan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terutama ini 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ini memiliki nilai yang tinggi karena dijadikan sumpah oleh Allah di surat Wal-Fajr. Wal-Fajr walayalin asyr. Demi fajar dan demi malam-malam yang 10. Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud malam-malam 10 itu adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
Dan itu juga merupakan pendapat dari ulama-ulama yang lain. Said Qutb di dalam tafsirnya mengatakan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah itu menunjukkan bahwa sesuatu itu memiliki nilai yang sangat tinggi. Ketika Allah itu menjadikan 10 hari bulan Dzulhijjah dijadikan sumpah, itu menunjukkan bahwa 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu memiliki nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah. Lalu keistimewaan yang ketiga, bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah adalah seutama-utama hari. Itu dasarnya hadis riwayat Al-Bazzar. Afdhalu ayyamid dunya ayyamul asyri. Seutama-utama hari-hari di dunia ini adalah 10 hari di awal bulan Dzulhijjah. Ini ngendikane Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, bahwa 10 hari awal bulan Dzulhijjah ini adalah hari-hari yang paling agung. Kalau tadi paling utama, ini paling agung. Ini hadisnya, riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Inna a'dhamal ayyam indallah tabaraka wa ta'ala yamun nahr tsumma yaumul qor. Sesungguhnya hari-hari yang paling agung di sisi Allah itu hari Nahr. Hari Nahr itu hari kurban, tanggal 10. Kemudian Yaumul Qor, hari setelahnya, disebut dengan Yaumul Qor itu. Jadi dikatakan Nabi ini sebagai hari-hari yang paling agung. Lalu keistimewaan yang kelima, amal soleh yang dilakukan pada 10 hari itu, pahalanya dilipat gandakan. Sebagaimana pahala yang dijanjikan ketika bulan Ramadan. Sangat luar biasa ini. Ini hadisnya riwayat Bukhari Muslim. Ya, ada 2 bulan yang tidak berkurang. Ya, keduanya 2 bulan itu bulan hari raya, yaitu Ramadan dan bulan Dzulhijjah. Dua-duanya kan ada hari raya itu. Jadi amalan yang dilakukan di bulan Ramadan dengan bulan Dzulhijjah itu pahalanya tidak berkurang. Sama nilainya. Selama ini yang kita tahu kan hanya bulan Ramadan saja. Ternyata tidak. Amalan yang kita lakukan di bulan Dzulhijjah pun juga pahalanya tidak kurang besarnya dibandingkan dengan amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Ini luar biasa ini Bapak Ibu. Lalu yang keenam, paling dicintai oleh Allah. Jadi amalan yang kita lakukan di hari-hari 10, 1 sampai 10, itu adalah amal soleh yang paling dicintai oleh Allah. Ya, 1 sampai 10. Ketika Nabi ngendika ini, para sahabat bertanya, bagaimana kalau dibandingkan dengan perang, jihad fisabilillah? Nabi ngendika tetap masih lebih tinggi amalan yang dilakukan di hari-hari itu dibandingkan dengan jihad fisabilillah. Kecuali kalau orang pergi berjihad, berperang, lalu dia pulang, tidak membawa apa-apa. Tidak membawa jiwa dan hartanya. Mati syahid artinya. Mati syahid memang tinggi, Pak. Ya. Jadi kalau selain mati syahid, masih lebih dicintai Allah. Amalan yang dilakukan di hari-hari itu. Luar biasa ini, Pak. Jadi ini menunjukkan keistimewaan dari bulan Dzulhijjah, khususnya tanggal 1 sampai dengan tanggal 10.
Dalam lafadz yang lain juga ini hampir sama ini. Bukan lafadznya bukan yang dicintai Allah, tapi yang lebih suci di sisi Allah. Tidak ada amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar pahalanya. Wala a'dhama ajron. Kalau tadi itu lebih dicintai. Kalau ini bahasanya lebih suci dan lebih besar pahalanya daripada kebaikan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kalau tadi lebih dicintai, ini lebih besar, Pak. Ini sifatnya umum. Ini dibandingkan dengan amal-amal soleh di luar itu, ini masih lebih besar pahalanya jika kita lakukan di 10 hari pada awal bulan Dzulhijjah ini. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian benar-benar istimewa ini ya. 10 hari di awal bulan Dzulhijjah itu memang benar-benar istimewa. Bahkan Ibnu Qayyim itu menjelaskan sampai dibandingkan dengan bulan Ramadan itu lebih besar mana. Nah, beliau mengatakan kalau untuk ya untuk malam-malamnya layalil ashril akhir min Ramadan afdalu min layali asri Dzulhijjah. Memang kalau untuk malam kata beliau Ramadan itu lebih tinggi. Tapi kalau untuk siangnya itu lebih tinggi bulan Dzulhijjah daripada bulan Ramadan. Sampai segitunya, Pak. Ya, itu pendapatnya Ibnu Qayyim. Tapi minimal sama lah, gitu. Minimal sama. Antara Ramadan dengan bulan Hijjah itu memang udah undi itu pokoknya. Amal-amal yang kita lakukan itu luar biasa. Nah, ini yang harus kita ketahui Bapak Ibu ini. Dan tolong ini disosialisasikan ini ya. Disebarluaskan supaya masyarakat kita juga menyambut bulan Dzulhijjah itu dengan antusias seperti mereka menyambut bulan Ramadan. Sehingga ketika masuk bulan Dzulhijjah kita memiliki agenda. Agenda itu berarti kan sudah kita rancang dalam bentuk amalan nanti ya. Ini saya simpulkan ini ada 7 agenda amaliyah di bulan Dzulhijjah. Jadi tidak semata-mata hanya pengetahuan saja, tapi kita agendakan, Pak. Ya. Dimulai malam ini sudah kita agendakan. Begitu nanti kita masuk di hari-hari itu, kita akan melaksanakan karena sudah kita rancang. Seperti kalau kita masuk bulan Ramadan itu kan kita agendakan apa saja yang nanti akan kita lakukan. Sehingga begitu masuk Ramadan, apa yang sudah kita rancang itu kita amalkan. Ini saya simpulkan ada 7 agendanya. Nah, agenda yang pertama, ini melanjutkan kemarin Bapak Ibu, menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan. Ya. Karena ini bulan haram. Ya. Tadi sudah saya sampaikan, orang melakukan perbuatan dosa di bulan haram ini dilipat gandakan. Ya. Hukumannya dilipat gandakan. Makanya kita harus jaga betul. Nah, secara khusus Rasulullah berkhutbah. Ini dalam khutbah ketika beliau melakukan wukuf di Arafah ini. Ini kan bulan Dzulhijjah juga. Beliau mengingatkan tentang perkara-perkara yang harus dihindari ya. Dimulai dengan pertanyaan dulu. Ini hari apa ini? Para sahabat menjawab ini hari suci Rasulullah. Tanggal 9 soalnya. Kita berada di negeri mana ini? Negeri yang suci juga. Arafah itu termasuk tanah suci. Kita di tanah suci, di tempat yang suci. Bulan ini bulan apa? Bulan suci juga Rasulullah. Dzulhijjah itu. Lalu Nabi mengingatkan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Nah, jaga ya. Darah kamu, hartamu, kehormatan kamu itu juga suci. Hati-hati.
Seperti sucinya hari ini di negeri ini di bulan ini. Itu diulang-ulang Nabi sampai 3 kali. Jadi hati-hati kamu jangan sampai menumpahkan darah saudara kamu. Itu jangan sampai mengambil harta saudara-saudara kamu. Jangan sampai mengganggu kehormatan saudara-saudara kamu. Jadi Nabi lebih menekankan tentang hak-hak manusia, Pak. Ini lebih khusus diingatkan. Ini pada khutbah Nabi, ini namanya khutbah wada ini ya. Jadi benar-benar ketika orang itu memasuki bulan haram, khususnya Dzulhijjah itu dijaga. Jangan sampai berbuat dosa. Khususnya dosa yang menyangkut hak-hak manusia. Harus benar-benar dihormati itu. Keselamatan darahnya, jiwanya, hartanya, dan kehormatannya. Ini saya tambahin ya. Kemudian yang kedua, agenda kedua, memperbanyak amal soleh. Seperti yang dikatakan dalam hadis Nabi tadi Bapak Ibu, amal soleh yang kita lakukan di 10 hari bulan Dzulhijjah, itu amalan yang paling dicintai Allah, paling suci, dan pahalanya paling besar. Di sini Nabi menyebutkan amal soleh secara umum. Kemarin saya sampaikan, amal soleh itu amalan yang sesuai dengan ajaran Islam dan dilakukan dengan tujuan mencari ridho Allah. Ini meliputi apa saja? Jadi nanti kita memasuki 10 hari itu ditingkatkan amal soleh kita. Seperti ya sholat, baca Quran, taklim, sedekah. Ini udah mulai kita rancang nanti, sedekahnya diperbanyak nanti. Ta'awun, tolong menolong, masuk jihad, amar nahi mungkar, dan seluruh amal soleh yang lain. Ini sifatnya umum. Jadi pumpung nanti kita memasuki hari-hari yang sangat istimewa Bapak Ibu. Ya. Sejak sekarang udah mulai kita rancang. Nanti kita punya target. Misalnya baca Quran, usahakan nanti 10 hari itu bisa tamat 30 juz. Jadi sehari 10 juz ya Pak Samyanto. Sedekahnya sudah mulai dirancang. Ya, nanti diperbanyak sedekahnya. Begitu juga yang lain-lain ya. Sholatnya jangan sampai lupa, jangan sampai kita ketinggalan dengan sholat jamaah misalnya. Sholat tahajud. Ini kita agendakan sekarang. Kayak Ramadan itulah Pak. Ramadan itu kan semangat sekali itu. Sholat jamaahnya. Padahal ini ada hari-hari yang paling istimewa ini. 10 hari nanti dirancang betul itu amal soleh. Apa saja ini ya. Jadi sementara yang kesibukan-kesibukan yang kira-kira enggak begitu perlu, enggak usah dulu. Ini perlu cuti dulu. Apalagi udah pensiun, nggak usah cuti. Ya. Betul-betul fokus Pak. Seperti Ramadan itu kan, direwangi cuti, direwangi pokoknya sementara yang kira-kira melalaikan itu dulu. Bisa di skip dulu ya, atau ditinggalkan dulu. Ini amal soleh secara umum. Nah kemudian yang lebih khusus sekarang, ini sesuai dengan petunjuk Rasulullah, petunjuk Al-Quran. Yang lebih khusus tentu saya dahulukan yang paling tinggi nilainya ya, menunaikan ibadah haji. Ya tentu ini bagi saudara kita yang sekarang sedang tindak haji. Ya. Nah, tentu Bapak Ibu baru dalam bentuk niat ya. Ini kita diingatkan ini ya. Bulan Dzulhijjah ini kita diingatkan mengenai kewajiban haji yang merupakan rukun Islam yang kelima. Kita harus jadikan haji itu sebagai agenda utama kita dalam hidup ini. Jadi yang dirancang pertama itu pokok iso haji. Sebab ini merupakan rukun Islam. Ya.
Ayatnya jelas ini Al-Hajj 27, lalu hadis Bukhari Muslim, juga ada Ali Imran 97 ya. Haji itu adalah kewajiban bagi orang yang istitoah, yang mampu. Mampu di sini dijelaskan oleh para ulama, satu punya bekal, ada alat pengangkutan, kemudian jasmaninya sehat, dan perjalanannya aman. Jadi ada 4 ini namanya mampu. Ya. Kemudian Rasulullah, ini Umar ya, bukan Rasulullah ini ya. Umar pernah mengingatkan dalam satu hadis ini, siapa yang mampu haji tapi tidak berangkat haji, sama saja kalau dia mau mati, mati Yahudi atau mati Nasrani. Kalau dia mampu kok tidak haji, itu kata Umar, kalau dia meninggal itu pilihannya mati Yahudi atau mati Nasrani. Ini karena haji itu wajib, Pak. Wajib rukun Islam ya. Ini bagi yang mampu ya, Pak. Mampu yaitu tadi, ada bekalnya. Kalau sekarang bekal itu kan uang lah. Ya. Nilai uangnya cukup untuk sangu, sehat. Kalau punya bekal tapi nggak sehat ya betul mampu, Pak. Lalu yang ketiga aman ya. Aman ya. Rasulullah pernah ngendika, ini hadis qudsi ini, sesungguhnya seorang hamba telah aku berikan kesehatan, aku luaskan rezekinya, tetapi berlalu dari 5 tahun dan tidak mau haji, tidak mau undanganku, maka sungguh dia orang yang benar-benar terhalang dari kebaikanku. Kemudian hadis Nabi mengatakan, siapa yang tidak melaksanakan haji, segera lakukan. Jadi jangan ditunda-tunda. Karena terkadang seorang itu sakit, kendaraannya hilang, atau ada kebutuhan yang menghalangi. Jadi kalau sudah ada itu langsung saja Pak, tidak usah ditunda-tunda, tidak usah mikir-mikir, engkong ini, tidak usah. Ya, apalagi adik-adik yang masih muda-muda ini ya, segera daftar saja. Sekarang daftarnya itu berapa? 25 juta kan ya. Itu kalau hajinya biasa. Kalau haji plus, pinten Pak Ismanto? Sekitar berapa sekarang? 300-an juta ya. Itu berangkatnya berapa tahun Pak? 6 tahun ya. Nah, masih muda itu. Sekarang 60, masih 66. Nah, jadi kalau misalnya sewu ini, Bapak, Ibu kok punya tanah di tepi-tepi jalan, kira-kira didol kok payu 300 juta, jual aja, nggak usah mikir-mikir yang lain. Ya, uang sudah cukup semuanya ya. Duit sawah, ya apa, kira-kira didol ya. Segera untuk haji plus saja. Nah, tidak usah mikir-mikir yang lain. Apalagi putrane pun dadi kabeh pun anus, segera untuk haji saja. Nah, ini tolong direnungkan ini ya. Nanti pulang jenengan lihat sertifikat sing kira-kira kena sididol. Tapi jangan punya orang ya, punya sendiri. Nah, ini Bapak Ibu ya. Kemudian agenda yang keempat, agenda sudah 4 ya? 3 mestinya Pak ya? Sudah 4 ya? Yang pertama apa tadi? Oh iya, betul. Menjaga diri tadi ya. Yang kedua amal soleh, yang ketiga haji. Ini sudah agenda Pak ya. Tapi agenda itu sudah jadi program. Jadi tolong haji itu jadi program jenengan. Senajan saat ini dereng duwe, tapi jadi program. Mangke ten akhirat awak dhewe dicatet kali Allah. Kula pun nggak ada rencana ya Allah. Ning celengan kula mboten tekan-tekan. Mboten napa-napa. Ning kula pun nyelengi. Kula mboten namung angen-angen, tapi pun kula rencanakan saestu. Yang penting nanti kalau kita ditanya Allah kita sudah mempersiapkan, itu yang penting. Yang keempat Bapak Ibu, agenda kita nanti berpuasa. Puasa pada hari-hari tersebut
atau sebagiannya khususnya nanti pada hari Arafah. Jadi tanggal 1 sampai 10 itu ada puasa, namanya puasa 9 hari. Ini hadisnya Rasulullah ini. Rasulullah selalu melakukan yasumu tis'adzil hijjati, melakukan puasa 9 Dzulhijjah. Ini puasa sunnah yang paling dicintai Allah. Karena kita lakukan di hari yang paling dicintai Allah tadi. Paling besar pahalanya. Ya dibandingkan Ramadan, Pak. Ramadan puasa wajib itu pasti itu ya. Untuk puasa-puasa sunnah itu yang paling dicintai Allah kalau kita lakukan di hari-hari itu. Ini pun masih ada waktu, nanti kita rencanakan. Tanggal 1 sampai dengan 9. Ini berarti termasuk Arafahnya sekalian. Ini mulainya Senin tuh berarti Pak Nji. Senin sampai Selasa ya. Sampai Selasa. Ini yang paling ideal Pak. Kalau misalnya tidak bisa 9 hari karena ada pertimbangan kondisi, mungkin kesehatan atau apa, kita bisa melakukan puasa 3 hari. Puasa 3 hari. Jadi hadis tadi ini ada ini. Wasalah sata ayyamin min kulli syahrin. Jadi Nabi itu setiap bulan itu puasa 3 hari, Pak. Puasa 3 hari. 3 hari itu bisa ayyamul bid atau hari apa saja. Pokoknya 3 hari. Nah, saya sarankan kalau nanti tidak bisa sampai 9 hari, puasa saja 3 hari, dipaskan di awal itu. Jadi puasa 3 hari, dipaskan 10 awal. Nanti dilanjutkan dengan puasa Arafah. Jadi 4 hari. Jadi misalnya mulai Senin, ben gampang nitenei, Kemis, Senin mele, Selasa. 4 hari. Jadi ini kok diagendakan Pak, betul namung teori ini. Ya, kemarin di Masjid Kersan itu sudah saya agendakan, saya tawarkan jamaah. Saya tawari 9 hari, kok meneng ya, kata abot. Terus saya beri pilihan yang kedua. Nanti pilihan yang ketiga meng Arafah toh. Tapi mboten kula tawari. Mani-mani meng Arafah toh. Saya tawari bagaimana kalau puasa 3 hari, karena kita punya program, punya agenda setiap bulan itu ada puasa 3 hari Pak, di Kersan sana. Senin, 3 hari. Untuk bulan Dzulhijjah itu saya, bulan Dzulhijjah nanti itu saya tawarkan, kita lakukan di awal saja. Sehingga kita bisa mendapat keutamaan puasa 3 hari tiap bulan, dan kita lakukan di hari-hari yang istimewa. Nah, pripun iki? Diagendakan nih Pak Hardi. Nah, ini mereka pun biasa tak Pak nggih? Nah. Jadi berarti mulai Senin depan Pak nggih. Mangke teng mriki wonten buka bersama wonten Pak? Nah, nanti mungkin istimewa Pak nggih. Ini biasane niku nasi kucing. Nggih mangke apa nyembelih pitik apa nyembelih entok gitu. Lele juga boleh toh Pak ya? Seperti Ramadan itu loh Pak. Itu kan ada agenda, kita agendakan buka bersama. Ya. Untuk bulan Dzulhijjah nanti kita ada agenda puasa di awal bulan Dzulhijjah karena 9 hari dirasakan berat. Mungkin gini aja Pak, supaya ya. Yang 9 hari itu program pribadi gitu aja. Jadi nanti masing-masing kalau mau puasa 9 hari bagus sekali. Buka bersama keluarga di rumah. Tapi yang agenda bersama disepakati
4 hari. Nah, mriki sampun Senin Kamis to, Pak. Nah, mangke insyaallah langkung kathah mangke. Ini untuk seluruh jamaah. Nah, luar biasa ini, Pak. Itu buka bersama terus, Pak. Nah, ternyata di sini sudah diagendakan mangke siamipun 9 hari, Pak. Ye, kalah kersan ini. Jamaah saya tawari mboten enten sing gelem 9 hari ya cukup 3 hari dengan 1 hari saja. Mboten ditawarke. Diputuskan. Syukur-syukur mangke sedaya saged nderek. Saestu Bapak Ibu menika dinten-dinten ingkang paling istimewa. Amal soleh itu paling dicintai Allah, paling besar pahalanya tadi, ditambah lagi paling suci tadi ya. Nah kemudian saya pun ya. Ini salah satu keutamaan puasa ini Bapak Ibu ya. Ini sebenarnya saya ada beberapa hadis untuk menjadi pendorong kita berpuasa ya. Kata Nabi, tidaklah seorang hamba berpuasa 1 hari di jalan Allah, kecuali Allah akan menjauhkan wajahnya dari api neraka dengan puasa itu sejauh 70 tahun jalan. 70 tahun jarak perjalanan. 1 hari puasa itu Pak. Ini diantara keutamaan orang yang melakukan puasa. Ya. Masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan puasa menikah. Lalu agenda yang kelima Bapak Ibu, memperbanyak zikir kepada Allah. Saya tambah dikit lagi ya. Selama 10 hari itu, hendaklah kita memperbanyak zikir kepada Allah. Dasaripun Al-Quran Al-Had 28. Kemudian ada 2 hadis Nabi ini. Nabi sudah mengajarkan zikirnya ini ya. Kata beliau, tidak ada hari-hari yang paling agung di sisi Allah dan paling dicintai orang beramal di dalamnya dibandingkan amalan di hari-hari 10. Karena itu perbanyak pada hari-hari itu minat tahlil, membaca la ilaha illallah, wat takbir, membaca Allahu Akbar, wat tahmid, membaca Alhamdulillah. Di riwayat yang lain at-tasbih, membaca Subhanallah. Sehingga kalau kita kumpulkan, ini kalimatnya seperti ini. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini yang dikatakan Nabi 4 kalimat yang paling dicintai oleh Allah daripada apa yang terbit di terbit matahari, apa yang ada di bumi ini berarti. Itu umum Pak. Apalagi kalau dibaca di 10 hari tadi. Wah lebih dicintai lagi itu Pak. Maka nanti kesempatan kalimat ini supaya kita perbanyak Pak. Ini termasuk zikir mutlak namanya. Enggak dibatasi waktu, kapan saja boleh. Di mana saja boleh. Di rumah, di masjid. Bahkan para sahabat di pasar-pasar Pak. Di pasar-pasar mereka melafadzkan kalimat ini. Jadi benar-benar 10 hari itu dimanfaatkan untuk memperbanyak zikir ini. Nah monggo diagendakan Pak ini kan gampil menikah. Ini di rumah di mana saja kita perbanyak kalimat ini. Agenda yang ke-6 merayakan sholat Idul Adha. Ini sampun ya, pun boten asing menikah. Lalu agenda yang ke-7 apa? Ini sudah kita persiapkan yang ke-7 ini. Menyembelih hewan kurban. Nah, menyembelih hewan kurban.
Dan yang tidak kalah pentingnya itu mengambil hikmahnya atau mengambil pelajaran dari penyembelihan hewan kurban itu. Ini sudah dipersiapkan, Pak. Ya, mungkin nanti lain waktu aja yang diterangkan ya. Ya, kalau sekarang sudah waktu isya nih ya. Nah, ini perlu nanti ada kajian khusus mengenai fikih udhiyah namanya. Ya, pembahasan yang berkaitan dengan penyembelihan hewan kurban. Hanya satu aja yang saya pesan Bapak Ibu. Barangkali nanti lupa ya, barangkali lupa. Bagi Bapak Ibu yang berkorban, nanti masuk tanggal 1 malam Senin ya, itu sudah dilarang memotong kuku dan memotong rambut. Ya. Jadi memotong kukunya hari terakhir dino Ahad. Ahad itu cukur Zan. Ingkang korban itu nggih. Malam Senin menika sampun mboten wonten ingkang nyukur rambute lan kukune. Sampai nanti korbannya disembelih. Ya. Jadi selama 10 hari ya rada dawa nih kukune mengke. Nah, itu untuk yang lain-lain tentu menika mbetahaken wekdal khusus berkaitan kalian masalah kurban menika. Ngaten nuwun nggih. Jadi ada 7 Pak ya agendanya. Ini agenda sudah. Tidak hanya teori tapi sudah diagendakan. Ya, harapannya ini nanti semua nanti diamalkan. Kita masih ada waktu untuk mempersiapkan diri sampai dengan malam Senin nanti. Saya kira demikian Bapak Ibu. Cekap ya. Ya. Mari kita akhiri dengan doa. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.